Oke, sahabat Tribuners, jadi kita akan bincang-bincang dengan Bung Opik dan juga Bang Mulyadi kaitannya dengan bercerita selebrasi bola lokal khususnya di Maluku Utara untuk Piala Dunia tahun 2022. Jadi Bung Opik yang menggunakan topi belakang ini fans fanatiknya Inggris, sementara Bung Mulyadi yang menggunakan topi koboi ini itu fans fanatiknya Prancis. Kedua negara raksasa ini akan bertemu di 8 besar, dan siapapun yang akan dua negara ini, siapa yang kalah maka itu akan menjadi calon juara Piala Dunia, baik itu Prancis maupun Inggris. Bung Opik, bagaimana kondisi, sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Yadi, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, kita bincang-bincang bola dulu, bisa? Jadi Bung Opik, ini kan mulai dari Bung Opik kamu Piala untuk masuki 8 besar ini, kira-kira apa kekuatan Inggris dari sisi pemain itu seperti apa? Kekuatan. Saya mengawali dari Prancis ya. Karena sejauh ini saya tidak memandang remeh Prancis, karena Prancis dengan stok beberapa pemain di sana, ada Mbappe, ada Griezmann, ada Giroud, itu menjadi ancaman buat Inggris. Tetapi Inggris juga tidak kalah kualitas. Kebetulan di Piala Dunia kali ini Inggris mengalami performance yang lagi subur. Karena itu kalau misalkan ada Mbappe di Prancis, kita ada Rashford, ada Saka, ada Sterling, dan kalau misalnya di sana ada Giroud, kita di England juga punya Harry Kane. Karena itu tidak melampaui kuasa Tuhan. Kita melihat 90 menit waktu berjalan, satu kesalahan bisa mengakibatkan kekalahan. Satu peluang yang dioptimalisasi maka bisa berakhir dengan kemenangan. Menurut kita ini pertemuan yang sangat seru. Dalam catatan sejarah Inggris-Prancis juga, kalau misalkan kita tengok lebih jauh, ada istilah disebut dengan 100 battle, 100 tahun pertempuran ya, dari Napoleon Bonaparte tadi, kalau sejarah begitu. Karena itu ini pertarungan yang sangat sengit. Bagi saya sebagai fans fanatik England, siapapun dia, termasuk Prancis, kita harus optimis bahwa kami akan keluar sebagai pemenang. Begitu kira-kira Bung Adi. Ya, oke. Jadi Bung Yadi, apa yang disampaikan Bung Opik tadi kaitan dengan kekuatan Inggris maupun Prancis, seperti apa kira-kira fans fanatik, sebagai fans fanatik menanggapi persoalan itu bagaimana? Kalau menurut saya sebagai fans Prancis, ya memang partai ini sebenarnya partai final. Ya. Siapa yang menang di partai ini pasti 95% juara kalau saya. Dan memang tim skuad Inggris dari depan sampai belakang semuanya bagus-bagus kalau menurut saya. Intinya dalam pertandingan nanti tanggal 11 dini hari harus Inggris bisa cetak gol duluan. Iya. Ya. Dengan alasan karena selama ini Inggris selama bermain di fase grup mereka tidak pernah ketinggalan. Tapi kalau Prancis lawan Australia mereka ketinggalan 1 dan mereka bisa comeback 4-1. Jadi kalau seandainya pertandingan nanti tanggal 11 Prancis cetak gol duluan, berarti bahaya Inggris bahaya. Karena pemain semuanya sama-sama merata. Sama-sama nih. Sama-sama merata kalau menurut saya. Posisi pemain juga sama-sama di atas rata-rata ya. Iya.
Cuma memang kalau saya pribadi, saya Inggris lebih, pemainnya lebih Di atas rata-rata. lebih di atas rata-rata daripada Prancis, karena beberapa pemain Prancis ada yang mengalami cedera. Kemarin kalau seandainya pemain Prancis tidak cedera ya Misalkan siapa yang cedera? Karim Benzema, Benzema. Ya. Tapi Benzema nya sudah pulih. tapi belum tahu dimainkan ke tidak tuh Bang. Pogba Berarti mereka yang tidak dimainkan itu berpengaruh juga untuk Prancis sih. berpengaruh. Kayak misalkan Apalagi lini Pogba. tengahnya. Iya. Ya, lini tengahnya itu memang berpengaruh sekali. Pogba. Karena lini tengahnya kan semua pemain muda, kecuali Griezmann kan dengan Rabiot. Senior itu. Ya. Itu senior. Tapi Rabiot dan Griezmann diturunkan nih. Diturunkan, wajib diturunkan, kalau diturunkan bisa kalah. Komposisi pemain, misalnya dari ini belakang, pertahanan, tengah. Kalau menurut saya Inggris sama Prancis sama komposisi pemainnya. Belakangnya yang kurang bagus. Kalau menurut saya, Dua negara ini belakangnya kurang bagus kalau saya. Ya, ya. Karena waktu Prancis lawan Polandia sempat menyerang dan hampir membuat gol. Jadi menurut saya kalau pertahanan Prancis kurang bagus. Prancis kurang bagus nih. Bung Opik, untuk Inggris dengan Prancis ini Euro kemarin itu, apakah pernah mereka bertemu sampai masuk Piala Dunia ini sudah berapa kali? Apakah Inggris pernah kalah dengan Prancis ataukah memang sebaliknya? Kemarin di Euro kita belum ketemu sama Prancis ya. Kurang lebih hampir 10 tahun terakhir itu hanya di persahabatan kita ketemu 2015. Itu pun dimenangkan oleh Prancis dengan skor 3-2 kalau nggak salah. Tapi dalam catatan perjalanan mereka ketemu kurang lebih hampir 30 kali. 30 kali pertemuan. Iya, Inggris memenangkan 19 kali, sedangkan Prancis 9 kali, 5 kali draw. Karena itu dari catatan head to head kedua negara, Inggris masih unggul. Tetapi itu bukan menjadi indikator ya dalam sebuah pertemuan di tanggal 11 nanti. Tapi saya optimis. Kenapa? Karena ada celah yang bisa dilihat. Saya yakin Southgate akan menampilkan permainan yang agresif. Kita punya stok yang banyak ya. Kalau misalkan Saka bermain, ada Rashford di luar. Biasanya begitu. Ada kalau Rashford main, Saka ditarik. Kemungkinan besar Sterling turun. Sterling. Iya. Di Prancis beberapa kali saya lihat terbukti Mbappe menjadi top scorer. Itu artinya mesin gol utama Prancis terletak di Mbappe. Jadi kalau misalkan Southgate berhasil mematikan pergerakan Mbappe, Mati. maka nanti rumput hijau itu menjadi saksi bahwa Prancis akan babak belur hajar habisannya. Saya tadi misalnya kalau Inggris duluan mencetak gol itu bisa tambah, bisa jadi banyak. Malah terbalik, harusnya Prancis duluan membuat gol. Kalau Prancis terlambat membuat gol, yang duluan England, maka saya pastikan defense-nya akan kuat dan attack-nya akan lebih kencang. Karena Inggris hari ini kita tidak ada celah di belakang. Kalau Maguire di klub tampil kurang gemilang mungkin kemarin, yaitu internal di Manchester. Saya lihat ya, analisis saya. Tapi di timnas saya lihat Southgate mampu membangun semangat Maguire sebagai salah satu anak emasnya Maguire. Siapa Southgate? Saya yakin dan percaya dengan pengawalan lini belakang ada Maguire, ada Stone, ada Walker dan Shaw. England bisa menjaga, membantu Pickford untuk mengamankan gawang. Yang pasti nanti di pertarungan ini akan sengit, berjalan sengit dan menurut saya tidak akan berakhir imbang. Tidak akan berakhir imbang ya? Tidak akan berakhir imbang. Akan ada yang keluar sebagai pemenang di 90 menit. Entah itu England atau Prancis. Tapi saya optimis England pasti keluar sebagai pemenang. Oke. Mopi, untuk melihat komposisi pemain di Inggris ini yang agak down itu di posisi mana? Belakang kah, depan kah? Sejauh ini kita semuanya Meskipun dalam 4 kali pertandingan ini Inggris selalu ini menang. Sebagai kacamata Mopi lihat sendiri kelemahannya di mana? Apakah di
tadi kan saya sebut bahwa performance England di Piala Dunia kali ini sangat efektif ya, sangat baik dari sisi pemain belakang, tengah dan striker semua baik. Itu dibuktikan karena 4 kali pertandingan Belum ada kekalahan. belum ada Selama kekalahan. 4 kali bermain, 1 kali draw ya dengan Amerika Serikat. Iya, draw. Itu pun ada faktor X lah. Iya. Tapi sejauh ini berbeda dengan Prancis, mengalami 1 kekalahan melawan Tunisia. Kalau nggak salah ya, 1-0. England belum pernah kalah. Jadi mereka itu sudah tidak lagi perawan sebenarnya. Sudah dirobek-robek. Kita masih utuh. Kita gawang kita masih memang ada kebobolan tapi masih bisa menang dalam setiap laga. Inggris mungkin draw dengan apa kemarin Amerika Serikat. Amerika Serikat itu mungkin apa ada faktor lain, misalkan takutnya menang akan melawan dengan tim-tim lain atau Iya kan, di pertandingan kedua mungkin naluri pelatih ya untuk melihat kan bola ada settingan di luar daripada yang kita tahu. Ada mengatur skor untuk mencari runner up atau juara pool sambil melihat belakang kan. Dan setelah dilihat kan Southgate memutuskan bahwa kita harus juara pool. Menurut saya begitu. Bang Mulyadi, Iya, Bang. untuk Prancis sendiri, maksudnya kan ada 4 kali pertemuan ini kan ada satu kali kalah ya. Iya. Mungkin ini menjadi satu catatan buat Prancis untuk menghadapi Inggris ataukah seperti apa? Kalau menurut saya kekalahan Prancis melawan Tunisia itu karena kita tahu sendiri kan, Prancis melawan Tunisia itu yang dimainkan rata-rata pemain pelapisnya, Oh, pemain berlapis. pemain pelapis rata-rata. Alasan karena Ya mungkin memberi ruang untuk pemain muda main atau pemain pelapisnya main biar semua dapat bermain. iya. Kalau menurut saya, kalau menurut Bang Opik bilang harus Prancis yang cetak gol duluan. Kita tahu di Euro kemarin 2020 mental Inggris kurang bagus. Tentang Inggris Iya. performanya turun ya. Kalau performanya bagus Bang, kalau mental juaranya nggak ada kalau menurut saya. Itu menurut saya pribadi. Jadi Inggris ini sebenarnya dari tahun ke tahun itu pemainnya bagus-bagus. Itu nggak bisa dipungkiri. Alasannya mental juaranya tidak ada. Ya, mental juaranya kalau menurut saya mental juaranya belum ada. Belum ada ya. Makanya harus mereka mencetak gol duluan. Padahal di Inggris ini kan banyak sekali membintangi, bahkan di hampir rata-rata di liga-liga Eropa itu mereka Iya. menguasai, bahkan di liga Karena Inggris. memang di Inggris ini yang masuk bagus, yang keluar bagus juga. Bagus. Jadi dari pokoknya pemain cadangan dengan pemain inti semua bagus kalau menurut saya. Jadi bisa dikatakan raja tanpa mahkota. Iya. Seperti itu. Karena Ada mahkota. Iya. Kita kan 1 bintang. Iya. Kita bukan raja tanpa mahkota. Itu Belanda. label itu Belanda. Oh, iya, Belanda sama Portugal ya di Piala Dunia. Kalau kita ada mahkota, Bos. Ya, maksudnya Saya ingin klarifikasi soal mental ya. Mental itu bukan takdir. Mental itu bisa diedukasi. Dan itu pelatih bisa melihat itu. Kelemahan kita kan selama ini, oke, kalau misalkan mental juara itu yang dibenahi selama ini. Dibenahi untuk bagaimana fighter, bagaimana bertarung. Jadi soal mental saya yakin dan percaya Inggris akan mengalami perubahan mental. Yang disebut revolusi mental ya. Yang kedua ada dinamika politik gap klub di Liga Primer. Itu juga sementara Southgate ingin menyatukan, membangun solidarity dalam rangka membuat kekuatan baru. Tidak ada kata lain selain football is coming home, we have to win. Jadi kali ini harus menang. harus menang. Itu yang saya baca di media London, berita-berita di mana-mana pun pas mengenai bahwa kali ini beban Southgate harus membawa England juara. Kalau tidak maka kontraknya akan berakhir di 2023. Ancaman buat dia berarti. Ya itu nilai jualnya sih. Karena kemarin kita di Euro sampai ke runner up. Ya mungkin soal mental kali ini kita tidak main-main ya. Akan dibenahi semua hal termasuk mental yang Ibu bilang tadi. Dan kita dalam sejarah tidak pernah takut Prancis, Bos. Tidak pernah. Karena itu kami akan buktikan di pertarungan kali ini di lapangan hijau. Kalau mau angkat senjata juga bisa. Begitu. Oh, seperti itu ya. Iya. Mau pick statement terakhir. Kalaupun Inggris menang,
kalau England menang itu hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Prancis pun demikian, karena kita tim sekaliber ya, tim kaliber Eropa. Ini hanya soal siapa juara saja sih. Karena tim ini menang, saya setuju ya, kalau menang juara. Menang juaranya? Iya, kita nggak hitung tuh Argen sama Brasil. Oh, tidak dihitung. Kita nggak hitung. Tidak dihitung Brasil. Ya, karena bagi saya Latin itu sesuai analisis perkembangan sepak bola mereka masa lalu dan Eropa dan Asia masa depan. Sekali lagi ya, Eropa dan Asia itu masa depan. Berarti apa Inggris tidak menghitung misalkan ada Brasil di situ, ada Argentina, ada Portugal. Nah, Portugal masih dihitung. Oh, masih Karena dihitung. Eropa, ya. Prancis juga saya menghitung. Argentina, Brasil itu bukan sekedar sentimen ya, tapi memang saya berkeinginan Masih di bawah rata-rata. Iya, dari sepak bola mereka ini banyak berdebat tapi beda. Ya, negara mereka masih miskin, masih susah. Karena itu belum bisa lah untuk di era yang sangat modern ini ya. Ya, betul. Perdebatannya agak pelit. Saya ingin anak-anak muda di Maluku Utara berbalik arah bahwa sepak bola itu peradaban, bukan takdir ya. Jadi talenta itu bukan primitif ya, talenta bukan datang sejak lahir, tapi talenta itu dibentuk di sekolah, di satu akademi sepak bola. Karena itu ada di Eropa. Kira-kira begitu. Oke, siap. Bung Mulyadi, kalau misalkan Prancis menang dari Inggris, ancaman untuk melawan ke depan apakah Inggris atau Brasil? Kalau menurut saya dari materi pemain, dari awal saya sudah bilang dan saya sudah yakin kalau yang ketemu di final Prancis dengan Brasil kalau menurut saya, karena materi pemain Brasil punya pemain sangat-sangat bagus juga. Brasil. Ya, kalau Berikut menurut saya. adalah beberapa Diperhitungkan atau hasil tidak yang cocok. untuk Brasil? Harus diperhitungkan kalau Brasil. Kalau di final ya, kalau di final sih saya optimis Belanda sama England. Belanda sama England. Final. Final. Belanda sama England. Berarti yang lain tidak dihitung. Ya dihitung, cuman memang hari ini lagi ya masa depan ya Eropa. Mulyadi. Fans Brasil nggak mau ngomong. Oh, gitu. Bete. Iya, siap. Berarti tidak dihitung ya kalau Argentina Kalau sama lawan Argentina sama Brasil saya for. Four, tidak dihitung. Kalau Prancis tidak. Ya. Oh, iya. Ada statement terakhir, Bung Mulyadi. Terakhir. Ya kalau kami dari fans Prancis ini, karena Prancis kemarin juara di 2018, karena rata-rata orang bilang jarang double winner dan itu kutukan, dan kami yakin tahun ini Prancis double winner. Double lagi. 1000%. 1000%. Iya. Mupik. Ya, saya itu closing statement saya sepak bola itu semua hal bisa terjadi ya. Kalaupun yang final Latin sama Eropa ya memang itu kejutan sepak bola. Kalaupun England menang ya itu bagian dari kejutan. Prancis menang pun demikian. Dan Prancis England saya tidak bisa tentukan skornya berapa, tapi saya bisa tentukan Mbappe 2 gol untuk Prancis melawan England. 2 gol. Mupik. Berapa skor akhir? Pastikan. 2-1. 2-1. 2 untuk England dan 1 untuk Prancis. Oh, Itu pun penalti. penalti. Oke, siap. Thanks. Abang berdua, mantap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.